Rio Macan kembali mencetak hit. Tembang Iwapeye mendongkrak popularitas grup dangdut koplo beranggotakan Lia Amalia, Iva Novanda, dan Shirley Caca ini. Ini setidaknya sukses kedua setelah Trio Macan menghentak dengan lagu SMS tahun 2006. Di sini aku menghibur kamu, menyanyikan dan bergoyang bersamamu. Di sini aku mengajak kamu, bergembira dan bahagia. Lirik lagu yang sederhana dipadu goyangan khas mengantarkan Trio Macan ke puncak tangga popularitas. Menjadi terkenal dan banyak penggemar bukan perkara mudah. Tak ada jaminan jalan panjang berliku mengantar seorang penyanyi pada puncak ketenaran. Itu pula yang berlaku pada Trio Macan. Tak ada yang menyangka lagu Iwapeye jadi hit, bahkan oleh personel Trio Macan sendiri. 8 tahun sudah Trio Macan mencoba peruntungan. Dari kampung ke kampung di Jawa Timur sana sebagai artis lokal. Dari panggung ke panggung. Jangan membayangkan panggung besar, tapi panggung RT, desa, atau kecamatan. Dari bukan siapa-siapa, nama Trio Macan akhirnya tertangkap radar nasional. Kalau dari panggung ke panggung, iya, jangankan dari panggung ke panggung, Mbak, dari desa ke desa ya, justru kita yang ke RT, dari tingkatan RT, terus dari RT kita ke kecamatan. Kadang nggak ada panggungnya, cuma di Wande doang. Kadang di Ubin begini, Mbak. Jadi memang semuanya itu sudah kami rasakan. Tidak ada yang instan. Semua sukses butuh usaha dan pengorbanan. Setiap anak tangga mesti mereka lewati. Siapa sangka pula ada tawaran rekaman datang menghampiri. Mereka hijrah ke pusat-pusaran Jakarta. Benar-benar doa yang terjawab dan kerja yang berganja. Kaget mungkin ya ketika kami dibawa ke Jakarta, melihat Jakarta yang begitu luar biasa, rekaman, kita dibentak-bentak, ya pokoknya semuanya sudah kami rasakan ya. Jalan sukses tak melulu-mulu. Orang tentu maklum, perjalanan Trio Macan penuh kontroversi. Goyangannya sempat disoal. Dianggap tak bayar royalti, Trio Macan pernah disomasi penciptanya. Meskipun akhirnya berakhir damai. Kontroversi terbaru ketika lagu Iwapeye diklaim milik band lain asal Jawa Timur. Atau dituduh menjiplak lagu kelompok band punk asal Inggris. Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi di topik kita bersama saya Mercy Sirayo. Menjadi penyanyi terkenal, memiliki album dan banyak penggemar ternyata tak harus membuat album rekaman secara nasional. Di Pantura, seperti di Indramayu dan Cirebon, Jawa Barat, banyak penyanyi yang bisa eksis mendulang keuntungan dan banyak penggemar dengan memproduksi album sendiri. Mulai dari mencipta lagu hingga memasarkannya. Seperti apa kisah kesuksesan mereka? Saksikan selengkapnya di topik kita. Indie label dangdut, itulah yang hendak kami kupas. Pedangdut produksi lagu menggunakan modal sendiri dan memasarkannya sendiri. Jangkauan pemasarannya memang terbatas. Jauh beda dengan perusahaan rekaman besar major label yang sudah mapan. Jalur distribusi, wilayah pemasaran dan modal semuanya disediakan perusahaan.
Kami mengambil contoh di pantai utara Jawa Pantura yang berharap industri hiburan lokal. Dari sekian banyak biduan cantik di Pantura, ada satu bintang asal Cirebon, Iis Apita, yang selalu kebanjiran order manggung. Siapa sangka Iis pernah rekaman secara nasional, tetapi Dewi Keberuntungan ternyata berkata lain. Tawaran manggung justru membanjir justru setelah dia banting setir pulang kampung memproduksi album sendiri. Selain honor manggung, bidu wanita lokal juga dapat banyak uang dari tawaran penonton atau sang empunya hajat. Dangdut sudah pasti plus goyangan. Tuntutan itu benar-benar dipahami para biduan untuk menghibur penonton dan menyenangkan tuan hajat. Sebutan bagi empunya hajat. Linknya perlu, tapi nggak benar terlalu, maksudnya selalu kayak gimana, karena kan ini kan daerah ya, maksudnya. Penyanyi yang terjun ke dunia tarik suara sejak kelas 4 sekolah dasar ini melihat peluang meraup rupiah di industri hiburan lokal terbuka sangat lebar. Dia mencipta lagu sendiri, memproduksi rekaman sendiri dan memasarkannya sendiri. Modal cekat tak masalah, karena usaha ini memang dimulai dari skala kecil. Panggilan nasional, kemudian saya pulang ke Cirebon dan akhirnya nggak balik lagi ke Jakarta gitu, dan lebih banyak berkarya di tanah saya sendiri, daerah saya sendiri. Layaknya indie label, masalah pemasaran jadi persoalan pelik karena tak punya jaringan luas dan mapan. Tapi itu bukan masalah bagi Iis. Biduan cantik ini menjangkau pasarnya sendiri. Dia tak canggung menjajakan album saat tampil di panggung. Di Cirebon nih pemasarannya memang mesti kita bola kan, nggak mungkin kita mau titip kaset-kaset ke tiap toko-toko karena kita produksi. Terbukti langkah Iis Apita tepat. Album pertama yang diproduksi menggunakan modal sendiri laku terjual. Meski sukses, di debut perdananya memproduksi album sendiri bukan berarti tanpa hambatan. Modal harus punya sendiri, promosi harus dilakukan sendiri, tak bisa leha-leha. Hambatannya mungkin apa ya? Kalau budget mungkinnya, kalau sendiri kan, itu kan mesti benar-benar kita manage matang gitu. Tapi lelah itu terbayar ketika album sukses di pasaran. Tambah senang lagi bila penonton yang hafal lagu-lagunya. Iis telah berhasil mencetak 2 album produksi sendiri. Ada saja penonton yang usil saat sedangdut manggung. Apalagi biduan lokal yang sering kali dipandang sebelah mata. Alhamdulillah saya belajar di Penang itu tahun 2009. Baru satu yang saya sukain tamat, untuk kesini udah ada 5 lagi. Sukses mencetak 2 album rekaman di label dangdut lantas membuat Iis Apita berpuas diri. Dia semangat mengasah kemampuannya mencipta lagu. Lokal bukan berarti kampungan. Itu prinsip yang dipegang seorang Iis Apita. Meski hanya tampil di panggung hitanan atau pernikahan, Iis berharap industri musik lokal tak dipandang sebelah mata. Sekalipun kita dari daerah gitu kan, kita tuh pengen berusaha jadi penyanyi yang tidak kampungan. Sekalipun kita dari kampung,
tapi kita tidak kampungan. Nama lain yang sedang eksis di industri lokal seputaran Pantura adalah Diana Sastra. Jadwal manggungnya terisi penuh hingga September mendatang. Bayangkan, tinggal 5 bulan ke depan. Tak heran bila Diana kewalahan dan terpaksa menolak tawaran manggung di musim hajatan. Keder balike, cukup dosae milik Diana Sastra rupanya sudah akrab di telinga warga seputaran Cirebon, Indramayu, dan Brebes. Kita kan musiman ya Mbak, namanya kita pentas karena lebih dominan di orang-orang aja, jadi kita sistemnya musiman. Jadi kalau yang berhenti total tanpa orang aja biasanya bulan puasa. Memilih jalur musik tarling khas Pantura, Diana konsisten dan mandiri menjalani karir bermusiknya dengan memproduksi album sendiri. Keuntungannya mungkin lebih banyak kita produksi sendiri karena ya dinilai dari secara bisnis. Kalau misalnya kita di produser itu kan kita dibayar sebagai penyanyi, lepas daripada omset penjualan kan bukan urusan kita lagi, itu urusan produser gitu. Tapi kalau misalnya kita garap sendiri, itu ya semuanya sampai omset penjualan pun kita mau berapa ribu cetak pun itu sudah urusan kita. Meski harus mengurus dan melakukan semuanya sendiri, tapi Diana enjoy. Sama seperti Iis Apita, dia harus jemput bola, menjajakan sendiri hasil karyanya ke penonton saat manggung. Karena sehari saya bisa jual angka 100 keping standarnya, tapi kalau sampai rame, pengunjungnya banyak, antusiasnya banyak orang-orang itu ya, itu antara 500 sampai 700 keping dalam sehari. Satu keping VCD dijual seharga Rp10.000, berisi 10 lagu lengkap dengan video klip. Karena ada tampilan visual, Diana pun harus mengurusnya ke lembaga sensor. Sukses yang diraih dimanfaatkan Diana untuk membentuk grup, Dian Prima Group. Meski hanya bintang tingkat lokal, Diana berani pasang harga hingga Rp30 juta untuk bayaran sekali pentas bersama grup bentukannya. Tergantung wilayah. Kalau misalnya sampai Jakarta itu 30 juta. Kalau di daerah sini ini antara 18. Diana berharap bisa memperkenalkan musik tarling, musik khas daerahnya pada masyarakat. Karena saya pengen orang beda daerah kita, walaupun tidak mengerti bahasanya, nanti ke bawah, ikut senang, ikut suka gitu. Kadang dengan lagu yang saya Indonesia satu itu suka, kemudian nanti mungkin dia suka juga dengan profil penyanyinya. Orang kalau sudah penyanyi suka, disukai sama dia, nyanyi apapun ibaratnya penyanyi itu mungkin dia kan asik. Hari itu, Diana CS mendapat kesempatan manggung di Bilangan Cipete, Jakarta Selatan, jauh dari Cirebon daerah asalnya. Rupanya empunya hajat orang asli Cirebon yang ingin memanjakan para perantau asal Cirebon dengan lagu-lagu karya Diana Sastra. Bagi sang empunya hajat, memanggil penyanyi lokal seperti Diana Sastra jadi kebanggaan tersendiri, meski harus merogoh kocek cukup dalam. Merasa bangga banget, makanya tuh penggemarnya emang penuh di daerah sini. Tapi alhamdulillah ya saya satu senang hobi musiknya, penyanyinya juga sopan, santun, nggak ada pakaian yang mencolok, mengundang. Studio rekaman bertebaran di Indramayu, tak terlalu besar tapi cukup layak. Inilah yang dimanfaatkan Yuli untuk menyokongnya berkarya. Ke Pantura aja lah gitu, karena di sini kan udah banyak studio juga, studio recording juga di Indramayu.
mungkin kelihatan dari penjualan kaset gitu ya, kita dapat royaltinya gitu. Kalau dulu sih kan nggak jelas gitu, karena yang mengeluarkan yang apa sih penjualannya kan dari sana, dari konstitusinya sebelumnya. Yuli harus punya modal sendiri. Sekadar contoh, Yuli harus keluar modal 20 juta untuk bikin satu album rekaman sendiri. Sekitar kurang lebih 20 juta ya. Kalau untuk kos yang paling besar itu biasanya di biaya apa? Di cetak ya, kalau ya dicetak ya. Yuli berharap jerih payahnya membuahkan hasil. Dia ingin juga mengecap sukses hingga namanya terkenal di belantika musik nasional. Harapannya ya pengen sukses lagi, bisa sukses. Kalau bisa ke nasional. Keuntungan dari geliat indie label dangdut juga dirasakan pemilik studio rekaman. Kayaknya alhamdulillah bagus lah kelihatannya, karena mungkin dari wilayah 3 itu banyak banget yang produksi rekaman lokal itu, banyak banget, kayaknya bagus ya. Sadar pasar, kebanyakan penyanyi di seputaran Indramayu dan Cirebon membawakan lagu dengan sentuhan musik tarling alias gitar suling khas Jawa Barat, berpadu dengan dangdut. Bedanya tarling itu di notasi ya pertama ya. Kalau dangdut kan banyak menggunakan notasinya itu diatonik. Kalau di tarling banyak menggunakan notasi penatonik. Walaupun dengan menggunakan alat yang sama, baik itu gitar, suling, keyboard, sama alat musik gitu, tapi penggunaan nadanya di sini kalau tarling cenderung pada nada daerah. Sebuah kabar baik, industri musik lokal turut menggerakkan ekonomi daerah. Ia terkait dengan industri kreatif lainnya seperti tata panggung, produksi alat musik. Dulunya kami pun juga artis lokal yang dari panggung ke panggung, dari kota ke kota. Jadi kami bertiga sangat welcome sekali ketika teman-teman kita yang sekarang lagi merangkak ke atas, sedang meraih kesuksesan apapun itu caranya. Ya kami harap itu positif. Sekali lagi, tak ada sukses yang instan. Label rekaman mandiri atau indie label memaksa seniman atau biduan mengurus semuanya sendiri. Dari hulu sampai hilir, dari produksi hingga pemasaran. Namun, itu semua justru menempa seorang seniman tak henti banting.